Mengaku ingin fokus mengawal transisi pemerintahan, Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Presiden Joko Widodo bertolak ke ibu kota Nusantara menjelang sidang kabinet perdana di IKN pada Senin esok. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Nadia Valeri. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Dan pemirsa, sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi kirap bendera merah putih dari Jakarta ke ibu kota Nusantara sukses digelar. Warga tumpah ruah turun ke jalan menyaksikan iring-iringan kirap yang merupakan peristiwa bersejarah. Proses kirap bendera merah putih dan teks proklamasi dimulai dari Monas, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Prosesi kirap dipimpin langsung oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Heru Budi menyerahkan duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi kepada tim Purna Paskibraka 2023. Langkah tegap, maju! Kacina Ozora dari Kalimantan Tengah bertugas membawa bendera merah putih. Adapun Keila Azahra Purnama dari Sumatera Selatan bertugas sebagai pembawa teks proklamasi. Keduanya lalu menaiki kendaraan taktis maung dengan iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, pasukan berkuda hingga marching band menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Di sepanjang jalan, warga tumpah ruah menyaksikan iring-iringan kirap bendera merah putih yang akan digunakan untuk upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Kemudian bendera dan teks proklamasi diterbangkan ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Menurut sejarawan Asep Kambali, kirap bendera adalah sejarah yang diciptakan pertama kali di era Presiden Joko Widodo. Jadi kirap ini adalah ritual atau prosesi yang baru. Justru saya mengatakan ini bukan sejarah, tapi ini adalah proses penciptaan sejarah. Jadi Pak Jokowi dengan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN, ini adalah proses penciptaan sejarah. Jadi Pak Jokowi adalah history maker dan ritualnya ini adalah bagaimana kita menciptakan satu prosesi yang akan menjadi sejarah di masa depan. Setibanya di Balikpapan, Kalimantan Timur, iring-iringan disambut antusias oleh warga setempat. Anak-anak dan dewasa berada di tepi jalan menyaksikan rombongan kirap bendera merah putih. Selanjutnya di Ibu Kota Nusantara Penajam Pasar Utara, bendera dibawa ke Plaza Istana Garuda. Bendera kemudian siap dikibarkan pada 17 Agustus 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Hotel Nusantara salah satu hotel bintang 5 yang ada di Ibu Kota Nusantara. Rencananya akan diresmikan pada 17 Agustus 2024. Pada gelaran sidang kabinet yang direncanakan dilakukan pada 12 Agustus, para Menteri Kabinet Indonesia Maju akan menginap di Hotel Nusantara ini. Hotel bintang 5 pertama di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur sudah siap beroperasi. Rencananya pada 17 Agustus 2024 hotel akan diresmikan. Hotel bernama Swiss Hotel Nusantara ini berada persis di area pintu masuk kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
Kamar hotel semua terkesan mewah, dilengkapi furnitur canggih, sementara kamar mandi kamar hotel didesain minimalis namun mewah. Tarif hotel 9 lantai yang memiliki 191 kamar ini mulai dari 2,2 juta rupiah per malam. Tergantung dari jenis kamar yang dipilih. Dengan 191 kamar, hotel tersebut bisa menampung sekitar 200 orang. Rencananya para Menteri Kabinet Indonesia Maju akan menginap di hotel ini selama sidang kabinet di Ibu Kota Nusantara pada 12 Agustus 2024. Kesiapannya memang kita hampir 100% karena target untuk opening hotel adalah di 17 Agustus nanti. Tapi beberapa fasilitas memang di tahap finishing saat ini. Tapi untuk seremoni 17 Agustus memang hotel kita udah di book out dan full. Selain tempat menginap menteri saat sidang kabinet, hotel ini nantinya juga akan digunakan untuk tempat menginap tamu pada upacara 17 Agustus mendatang. Dari Kabupaten Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Presiden Jokowi kembali berkunjung ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Jokowi lepas landas bersama rombongan dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Jokowi akan bermalam di IKN untuk melanjutkan kegiatan besok. Kedatangan Jokowi kali ini untuk berkantor kembali di IKN selama beberapa hari ke depan. Besok pada 12 Agustus, Presiden Jokowi akan memimpin sidang kabinet di IKN. Rencananya Jokowi akan melakukan prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking di sejumlah infrastruktur pendukung di IKN. Selain itu Jokowi juga akan meninjau kesiapan untuk upacara 17 Agustus di Istana Negara IKN. Pemirsa, sidang kabinet tahun ini akan digelar di Ibu Kota Nusantara IKN. Menteri-menteri kabinet mulai berangkat pada hari ini. Rencana sidang kabinet perdana yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur pada Senin 12 Agustus 2024 semakin terrealisasi. Pasalnya sidang yang akan dipimpin Presiden Joko Widodo langsung ini sudah siap menerima menteri-menteri kabinet yang dikabarkan telah berangkat dari Jakarta hari ini. Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono memastikan persiapan untuk sidang kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara IKN sudah masuk 100%, termasuk fasilitas-fasilitasnya di Istana Garuda dan Istana Negara. Dekor-dekor lampu itu lagi di finishing. Kalau konstruksinya semua sudah 100%. Harapan kami sebagai warga negara, ya mudah-mudahan ini tetap berlanjut terus. Dalam sidang kabinet di IKN ini beberapa topik akan dibahas, diantaranya evaluasi kinerja Kabinet Indonesia Maju pada 2024 dan transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, Erlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga mengaku ingin fokus mengawal transisi pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Erlangga menegaskan dirinya resmi mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar sejak Sabtu kemarin. Selain fokus mengawal transisi pemerintahan, Erlangga mengaku ingin menjamin keutuhan partai. Menurutnya pengunduran dirinya sekaligus penunjukan sosok pengganti Ketua Umum Golkar berjalan dengan damai dan tertib. Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dikabarkan akan menjadi pelaksana tugas atau PLT Ketum Golkar sampai Munaslup digelar. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa
DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Kepada seluruh rakyat Indonesia, terima kasih atas dukungan dan kepercayaan selama ini kepada Partai Golkar sebagai pembawa harapan bagi kemajuan bersama. Sebagai pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan atau kesalahan yang saya lakukan selama ini. Sekali lagi terima kasih atas bantuan, kerjasama, serta persahabatan kepada semua pihak. Dan pemirsa, berikut adalah jejak karir Erlangga Hartarto sejak awal merintis di dunia perpolitikan. Erlangga Hartarto lahir di Surabaya pada 1 Oktober 1962. Erlangga mengenyam pendidikan S1 di Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada. Karir politik tahun 2004 hingga 2008, Erlangga menjabat sebagai Wakil Bendahara Partai Golkar sekaligus anggota DPR RI. Pada tahun 2016 hingga 2019 menjabat sebagai Menteri Perindustrian Kabinet Kerja. Ketua Umum Partai Golkar periode 2017 hingga 2019. Di tahun 2019 hingga 2024 pemirsa, Erlangga kembali menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan menjabat sebagai Menteri Perekonomian Kabinet Indonesia Maju. Ya pemirsa, apa sebenarnya alasan Erlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum Golkar? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid. Selamat malam Pak Nurdin, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah kabar baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Nurdin, ini tadi dalam pernyataannya Pak Erlangga menyebut mundur demi menjaga keutuhan Partai Golkar. Apa maksud pernyataan ini? Jadi kalau sebenarnya saya termasuk orang yang kaget juga ya, tiba-tiba beliau mundurkan diri. Tapi kemudian setelah saya merenungkan, saya bisa memahami bahwa selama 7 tahun Pak Erlangga memimpin Partai Golkar dan termasuk Ketua Umum Golkar yang berhasil, dibuktikan dengan pemilu 2019, ini kita bisa, 2024 itu bisa kita menaikkan suara Partai Golkar dengan signifikan, kita mendapatkan kursi 103 di DPR RI, kemudian kita juga ikut memberi kontribusi yang besar dalam memenangkan Pilpres Pak Prabowo dengan Gibran. Oleh karena itu, pengunduran diri tentu adalah alasan yang sangat pribadi, yang tentu alasannya hanya beliau yang tahu. Karena sekarang ini Golkar pada tahap yang sangat solid ya. Otoritas Golkar di Indonesia itu tidak ada sama sekali pergesekan, tidak ada perbedaan yang membawa ke arah perpecahan. Sehingga pengunduran diri beliau itu tentu alasannya sangat pribadi. Mungkin karena sudah 7 tahun memimpin Partai Golkar, selama ini hanya konsentrasi di Golkar, konsentrasi di pemerintahan, mungkin kurang mengurus keluarga sehingga beliau sekarang ini hanya mau fokus pada proses pemerintahan dan pada keluarga. Kira-kira itu mungkin yang membuat beliau mundurkan diri. Karena kalau alasan keutuhan partai, tidak ada gejolak sama sekali di antara Partai Golkar. Tidak ada gejolak, Bang Nurdin? Sama sekali tidak ada gejolak, tidak ada perpecahan, apalagi perpecahan. Perbedaan pasti ada, tapi perbedaan selalu diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Setiap perbedaan Partai Golkar diselesaikan melalui rapat-rapat informal maupun rapat resmi di Partai Golkar, sehingga kita bisa solid sekali menghadapi pilkada yang akan datang, termasuk kemarin menghadapi pileg dan pilpres. Ini dibuktikan dengan capaian dihasilkan oleh Partai Golkar di 2024 ini. Termasuk sekarang kita merencanakan untuk memenangkan 60% daripada pilkada di seluruh Indonesia. Oke, Bang Nurdin, ini timingnya agak mendadak atau memang sebelumnya sudah pernah menjadi pembicaraan di internal Partai Golkar? Sebelum pileg memang ada beberapa segelintir kader Golkar yang menghendaki Munas dipercepat. Tapi itu adalah aspirasi daripada hanya segelintir sebagian kecil Partai Golkar yang tidak punya dasar filosofis, dasar ideologis, dasar yang faktual untuk melakukan Munas.
Tapi kemudian setelah itu bersatu di dalam memenangkan Partai Golkar baik pileg maupun pilpres. Nah, kondisi itu sekarang berlanjut sampai hari ini itu solid sekali Partai Golkar ini, tidak ada gejolak sama sekali. Sehingga pengunduran beliau memang mengagetkan, tetapi tentu ada alasan yang sangat prinsip dan saya menduga bahwa itu alasan sangat pribadi, ya, bukan karena ada tekanan kekuasaan dan sebagainya. Ini adalah sangat pribadi yang mungkin beliau akan hanya konsentrasi pada pemerintahan, konsentrasi untuk mengurus keluarga. Yang selama ini waktu yang sangat tersita hanya untuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Oke, Bang Nurdin, isu Pak Erlangga mundur karena ada desakan dari internal Partai Golkar yang menyatakan Pak Erlangga gagal, terutama karena tidak mencalonkan diri di Pilpres. Tanggapannya? Oh, itu dulu, itu tahun yang lalu. Tahun lalu memang ada, bukan gejolak ya, itu ada isu-isu bahwa Pak Erlangga termasuk gagal karena tidak berhasil menjadi calon presiden. Tapi kemudian setelah kita mencermati elektabilitas, kemauan rakyat, kehendak rakyat, bukan salah beliau kalau tidak mencalonkan diri sebetulnya. Karena bukan karena tidak ada koalisi partai. Golkar cukup dengan berkoalisi satu partai sudah bisa mencalonkan pilpres maupun apapun. Tapi beliau adalah seorang negarawan yang melihat realitas perpolitikan kita dan kondisi bangsa kita serta kehendak rakyat melalui survei. Maka kemudian beliau tidak mencalonkan diri karena kondisi itu. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa beliau gagal karena tidak berhasil menjadi calon wakil presiden atau calon presiden. Nah, begitu. Baik, artinya ini sama sekali tidak ada desakan. Yang kemarin ini hanya isu atau tekanan? Tidak ada, sama sekali tidak ada desakan di internal. Yang dikatakan desakan itu apabila ada 2/3 DPD 1 yang menghendaki munaslup. Kalau menghendaki munaslup, minta ketua umum mundur, itu sama sekali tidak ada satupun organisasi DPD 1 maupun DPD 2 yang minta Pak Erlangga mundur atau minta munaslup, itu sama sekali tidak ada. Nah, oleh karena itu, kalau ada yang 1-2 oknum, itu hal yang sangat biasa dan itu bukan berarti bahwa signifikan untuk mendesak Pak Erlangga mundur. Jadi saya jamin bahwa secara internal sama sekali tidak desakan kepada Pak Erlangga untuk mundur. Oke, Bang Nurdin, tapi ini kan timingnya sudah dekat sekali dengan pilkada. Apakah dengan mundurnya Pak Erlangga saat ini tidak akan menjadi gejolak begitu atau berpengaruh terhadap nama Partai Golkar? Golkar itu sudah terbiasa bisa menyelesaikan berbagai hal yang berkaitan dengan baik itu konflik. Kita sudah pernah berkonflik di tahun 2014 yang lalu, ya, kemudian bisa kita selesaikan dengan cara yang sangat elegan dengan musyawarah mufakat. Nah, setiap masalah dalam Golkar sudah sangat pandai dan lihai dalam menyelesaikan permasalahan. Ini insya Allah tidak akan berpengaruh terhadap konsentrasi kita untuk menghadapi pilkada. Karena kita memang waktu pemilu saja 2014 itu 2019 sebelumnya juga sudah ada gejolak, ya, di mana Pak Novanto, di mana kita ada munaslup dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita telah bisa eksis dan Golkar sudah terbiasa dengan menyelesaikan berbagai permasalahan internal dan ini apalagi sekarang ini tidak ada masalah. Hanya Pak Erlangga mundur, jadi kita harus munaslup. Nah, munaslup mekanismenya adalah tentu kita harus rapat pleno untuk menentukan PLT Ketua Umum. Setelah itu PLT Ketua Umum tugasnya adalah mempersiapkan Munas, didahului dengan Rapimnas. Karena kalau kita hendak melakukan Munas dipercepat sebelum waktunya bulan Desember, maka mekanismenya adalah rapat pleno memutuskan Rapimnas, Rapimnas memutuskan Munas dipercepat gitu. Oke, kandidat kuatnya siapa, Bang Nurdin? Isunya yang paling kuat Agus Gumiwang, boleh dibocorkan? Memang Agus Gumiwang adalah salah satu wakil ketua umum yang potensial dan memiliki ruang, peluang, serta kesempatan dan memiliki kapabilitas, ya. Juga track recordnya beliau sangat bagus, apalagi sekarang sudah masih menteri perindustrian. Track record beliau di partai juga tidak ada catat yang berarti, ya. Beliau juga mantan ketua umum AMPI, jadi beliau ada kader Golkar yang tidak perlu ragukan. Dan saya mendukung kalau Pak GK hendak menjadi PLT Ketua Umum, saya sebagai salah satu wakil ketua umum sangat mendukung Pak Agus Gumiwang untuk menjadi PLT Ketua Umum. Nama Bahlil Lahadalia juga disebut-sebut bisa menjadi pengganti Erlangga, Bang Nurdin. Itu nanti kalau Munas siapapun kader Golkar sesuai dengan rasa rumah tangga itu berhak. Pak Bahlil termasuk kader Golkar, ya, karena beliau setahu saya tidak pernah mengundurkan diri dari Partai Golkar. Dan selama ini adalah beliau saya kenal sebagai kader Golkar dan saya tahu betul. Apalagi Pak Bahlil waktu menjadi calon ketua umum AMPI itu adalah untuk menjadi ketua umum itu harus kader Golkar. Nah, oleh karena itu maka beliau sepengetahuan saya tidak pernah meninggalkan Partai Golkar sehingga persyaratan anggaran rumah tangga apabila Pak Bahlil tidak maju itu tidak ada jalan untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Paling cepat kapan bisa diputuskan pengganti dari Erlangga Hartarto ini, Bang Nurdin? Itu melalui Munas, jadi nanti rapat pleno mungkin hari Selasa kita rapat pleno menentukan dulu ketua umum.
PLT Ketua Umum. Setelah itu PLT Ketua Umum harus mempersiapkan pelaksanaan Munas melalui rapat pleno. Nah, mungkin pada saat hari Selasa juga kita menentukan rapat pleno untuk menentukan kapan Rapimnas baru Munas. Karena tidak boleh kita Munas sebelum Rapimnas. Karena Rapimnas yang harus mengambil keputusan tentang pelaksanaan Munas dipercepat. Tapi kalau rapat pleno memutuskan Munasnya tetap nanti pada jadwal bulan Desember, maka tidak perlu Rapimnas. Karena itu sesuai dengan jadwal. Baik, terima kasih banyak Bang Nurdin Halid atas informasinya. Tentunya kita sama-sama menantikan siapa sosok yang akan menggantikan Erlangga Hartarto. Terima kasih telah bergabung di iNewsroom. Terima kasih. Bang Nurdin, sehat selalu. Selamat malam. Amin. Ya pemirsa, mundurnya Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar mendapat perhatian dari sejumlah partai politik. Salah satunya PDI Perjuangan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut mundurnya Erlangga mengejutkan karena terjadi saat pilkada serentak sudah dekat. Mengejutkan karena ini dalam rangka pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai. Nah, karena itulah kami ikut prihatin dalam situasi seperti itu, dan kemudian tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa, termasuk bagi partai politik, untuk betul-betul menunjukkan kedaulatannya sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat, dan partai itu selalu memiliki mekanisme yang sudah terlembaga. Sementara itu pemirsa, pengamat politik Yusak Farhan menilai Erlangga Hartarto tidak akan mundur dari Ketua Umum Golkar tanpa alasan. Yusak menyebut bisa jadi Erlangga mundur karena ada tekanan politik luar biasa. Apa gerangan yang memicu Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga mundur? Ya saya kira kalaupun spekulasi publik pada akhirnya mengarah bahwa Pak Erlangga sedang tersandra dengan kasus hukum yang sedang dialaminya, saya kira ini masuk akal karena tidak mungkin Pak Erlangga mundur tanpa adanya tekanan politik yang luar biasa. Jadi boleh dikatakan bahwa mundurnya Pak Erlangga ini adalah momentum bersatunya kekuatan atau faksi eksternal dan faksi-faksi internal di Partai Golkar yang menginginkan Pak Erlangga mundur. Nah, bagaimana nasib Golkar pasca mundurnya Pak Erlangga? Ya, saya kira Golkar secara kelembagaan sudah punya mekanisme itu, dan potensi dilangsungkannya Munaslup dalam tempo yang cepat ini saya kira sangat terbuka, apalagi sekarang beririsan atau hampir bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon Pilkada serentak 2024 yang sebentar lagi akan dimulai. Ya pemirsa, kontestasi Pilkada Jakarta 2024 kian memanas. Sinyal opsi PKS untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju di Pilkada Jakarta dan meninggalkan Anies Baswedan semakin kuat. Sementara itu PDI Perjuangan mulai menyiapkan sejumlah nama untuk diusung pada Pilgub Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera membuka opsi membangun komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait dengan Pilkada Jakarta. Opsi ini menjadi hasil dalam musyawarah Majelis Syuro ke-11 di kantor DPP PKS Jakarta Selatan. Sebelumnya, PKS telah memberikan batas waktu hingga 4 Agustus kepada Anies Baswedan untuk mencari rekan koalisi di Pilkada Jakarta 2024. Namun hingga kini, rekan koalisi belum juga didapatkan. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Meski demikian, Khalid menjelaskan bahwa PKS tetap akan berkomunikasi dengan kader di akar rumput, meski tetap membuka peluang untuk mengambil langkah alternatif bersama dengan KIM Plus di Pilkada Jakarta.
Menanggapi isu PKS yang akan meninggalkan dirinya, Anies optimistis jika partai politik akan mengutamakan aspirasi rakyat. Semua kan spekulasi-spekulasi. Kan kita lihat sekarang ini tidak ada yang, memang ada yang berubah, belum ada yang berubah. Sama. Tentu kalau bicara tentang komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan diusung terus. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan telah menyiapkan sejumlah nama untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Sejumlah nama yang akan menjadi opsi, diantaranya Pramono Anung, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Hendrar Prihadi atau Hendi, dan Eriko Sotarduga. Nama-nama itu akan didiskusikan secara internal hingga partai menemukan sosok yang dapat diterima rakyat dan menyatukan partai politik. Jadi sebenarnya bukan hanya pemilu sekarang, di dalam pemilu sebelumnya kan kami harus realistik, kami harus objektif. Nah, di dalam objektivitas PDI Perjuangan harus mendengarkan suara arus bawah itu. Karena dengan pendaftaran pada tanggal 27 Agustus, spiritnya kan spirit persatuan. Dulu misalnya Ibu Risma itu kan direkrut melalui ASN. Karena beliau menjadi kepala dinas pertamanan dan sering berdialog dengan Ibu, sehingga kemudian akhirnya diproses. Pak Andika misalnya, itu kan juga dari jalur TNI yang merah putih bersama-sama dengan PDI Perjuangan. Sehingga beliau kemudian menjadi anggota PDI Perjuangan dan akan nantinya proses pencalonan apakah di Jakarta, apakah di Jawa Tengah, nanti Ibu Megawati Soekarno Putri yang akan memutuskan. Kita persiapkan, kita akan punya banyak sebagai opsi-opsi. Misalnya ada Pak Pramono Anung, itu relatif jauh diterima. Ada Pak Ahok, kemudian ada juga Pak Hendi, karena tampilannya sudah di tingkat nasional sebagai kepala LKPP. Kemudian ada juga sosok seperti dari kalangan anggota DPR RI, Pak Eriko Sotarduga misalnya. Jika kami tidak kehilangan stok pemimpin. Selain menyiapkan sejumlah nama di internal partai, PDI Perjuangan juga masih terus membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai lainnya jelang Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melapor. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, sebuah bangunan yang dijadikan sebagai gudang kayu pembuatan palet di Deli Serdang, Sumatera Utara ludes terbakar. Banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap seluruh isi gudang. Wih, Ama. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah bangunan yang dijadikan gudang kayu pembuatan palet di kawasan Jalan Veteran, Pasar 8, Kecamatan Labuan Deli, Deli Serdang, Sumatera Utara. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar seluruh bangunan beserta isinya. Warga setempat mengatakan api pertama kali terlihat dari dalam gudang, kemudian membesar hingga membuat panik masyarakat setempat karena gudang yang berdekatan dengan pemukiman warga. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkot Medan tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Petugas Polsek Medan Labuhan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih terus mendalami kasus penganiayaan anak di Early Steps Daycare Pekanbaru Riau. Salah satu orang tua korban mengatakan hingga kini sang anak masih trauma. Salah satu orang tua korban penganiayaan di Early Step Daycare Pekanbaru mendatangi kantor unit pelayanan perempuan dan anak Polresta Pekanbaru. Kedatangan orang tua untuk memberikan keterangan atas laporan penganiayaan terhadap anak daycare yang berlokasi di Kelurahan Air Dingin, Bukit Raya, Pekanbaru Riau.
Orang tua korban F mengatakan saat ini sang anak masih dalam pemulihan akibat trauma dari perlakuan para pengasuh di daycare. Sang ibu berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan cepat dan pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Cepat selesai dan dapat hukuman yang setimpal lah gitu. Soalnya dari yang DM-an dari Instagram saya itu udah banyak korban-korban yang speak up gitu loh. Jadi berarti bukan anak saya aja yang jadi korban. Semoga tidak ada lagi korban selanjutnya setelah kasus ini. Daycare bisa ditutup dan pemilik daycare serta pelaku bisa mendapatkan hukuman. Sementara itu menurut keterangan dari Ketua RT setempat, pemilik daycare sudah meminta izin kepada RT secara lisan untuk memindahkan tempat usahanya ke tempat tinggal pelaku. Kalau yang pemilik ini dia orangnya super beradaptasi juga itu sama lingkungan, bersosialisasi juga. Dia ada lapor nggak Bu membuat usaha ini? Dia ini kan ini rumah dia. Sebelumnya dia buka usaha ini bukan di sini. Nah, ketika dia mau memindahkan ke sini, memang dia ada minta izin, Bu, kami mau pindah ke sini gitu. Tapi bukan untuk perizinannya, dia hanya menyampaikan bahwa dia sudah menjadi warga sini lagi. Sebelumnya dalam video yang viral di media sosial, korban diikat di kursi makan dan dianiaya oleh pemilik daycare. Pelaku juga menutup mulut korban dengan lakban dan tidak memberinya makan. Kasus ini terungkap setelah aksi penganiayaan ini direkam diam-diam oleh pengasuh daycare lainnya. Hingga kini polisi telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, penganiayaan anak juga terjadi di Depok, Jawa Barat oleh pemilik tempat penitipan anak Wensen School Indonesia, Meita Irianti. Polisi telah memeriksa kejiwaan pelaku dan pelaku selesai menjalani proses pembantaran. Menurut keterangan pihak Polres Metro Depok, kejiwaan tersangka kasus penganiayaan anak Meita Irianti dalam kondisi normal. Selain itu, proses pembantaran tersangka juga telah selesai dilaksanakan di Rumah Sakit Polri, sehingga penyidik akan melanjutkan pemeriksaan Meita sebagai tersangka. Sejumlah saksi telah diminta keterangan, di antaranya orang tua dari bayi yang dianiaya tersangka. Fakta lain ditemukan dalam kasus ini, menurut keterangan saksi, pelaku tidak memberi upah layak kepada karyawannya dan kerap melontarkan kalimat yang merendahkan. Sebelumnya kasus ini terungkap setelah saksi menunjukkan rekaman video CCTV yang memperlihatkan pelaku menganiaya korban. 2 anak menjadi korban penganiayaan merupakan balita berusia 9 bulan dan 3 tahun. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Kejaksaan Agung memantau Gregorius Ronald Tanur, terdakwa yang divonis bebas atas kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti agar tak pergi ke luar negeri. Selain itu, Kejagung juga akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi. Kejagung berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk melakukan monitoring terhadap Ronald Tanur. Kejaksaan Negeri Surabaya telah mendaftarkan dan mendatangani akta pernyataan memori kasasi ke Mahkamah Agung. Selama masih proses menyiapkan memori kasasi selama 14 hari, jaksa akan mengkaji sejumlah pertimbangan majelis hakim dalam putusan bebas Ronald Tanur. Tentu kita melakukan upaya-upaya bagaimana supaya yang bersangkutan ini tidak sampai bepergian ke luar negeri. Ya, makanya dari Kejari Surabaya dan Kejaksaan Tinggi berkoordinasi dengan pihak keimigrasian untuk melakukan monitoring ya terhadap keberadaan yang tersangka. Nah, kalau kita baca di dalam hukum acara juga dalam pasal 253 ayat 3, Hakim Agung ya memungkinkan untuk memanggil yang bersangkutan dihadapkan pada saat pemeriksaan berkas perkara. Nah, jadi mengantisipasi ini juga tentu kami akan melakukan langkah-langkah ya permohonan dan seterusnya supaya yang bersangkutan tidak sampai bepergian ke luar negeri. Sebelumnya, Ketua Majelis Erintua Damanik menyatakan Ronald Tanur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan pada 4 Oktober 2023 lalu maupun penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, proses otopsi jenazah Pak Sutri, mantan Bupati Jembrana, Ida Bagus Ardana dan istrinya Sri Wukan Trisna, terkendala kondisi jenazah yang sudah rusak. Saat ini jenazah keduanya masih di kamar jenazah RSUP Profesor Ngurah Denpasar, Bali. Jasad Pak Sutri, mantan Bupati Jembrana, Ida Bagus Ardana, 84 tahun, dan istrinya, Sri Wukan Trisna, 64 tahun, masih disemayamkan di kamar jenazah RSUP Prof. Ngurah Denpasar, Bali. Tim forensik menyatakan otopsi tidak bisa dilakukan secara maksimal, mengingat kondisi kedua jasad korban sudah membusuk atau rusak. Tim forensik akan berusaha maksimal, termasuk diantaranya berupaya mengungkap apakah adanya kandungan racun dalam tubuh korban. Sementara itu, polisi masih melakukan penyelidikan di rumah Ida Bagus Ardana di Jalan Gurita, Sesetan, Denpasar Selatan. Garis polisi dibentangkan agar warga tidak memasuki TKP. Polisi masih mencari barang bukti yang menyebabkan kematian kedua korban. Wawancara keluarga dan penjelasan tentang otopsi, kita akan coba untuk menguak kasus ini. Pemeriksaan luarnya apa aja yang bisa ditemukan? Sementara belum bisa saya sampaikan. Kalau untuk waktu kematiannya, perkiraan kematian? Sampai saat ini diperkirakan 72 sampai 96 jam sebelum pemeriksaan. Sebelumnya penemuan jasad Pak Sutri tersebut sempat menggegerkan warga. Penemuan keduanya berawal dari kecurigaan sang anak yang tidak bisa berkomunikasi sejak beberapa hari terakhir. Bersama petugas Polsek Densol dan pengurus lingkungan, pintu rumah dibuka paksa dan jasad ditemukan dalam kondisi membusuk. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong untuk menguatkan keyakinannya bahwa dirinya tidak bersalah. Sumpah pocong digelar di Cirebon, Jawa Barat dengan disaksikan warga setempat dan tanpa kehadiran Ibtu Rudiana. Warga antusias memenuhi area Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat untuk menyaksikan prosesi sumpah pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal Jumat siang. Didampingi tim kuasa hukumnya, Saka Tatal memasuki area Padepokan lalu berbaring di atas kain kafan yang telah ditaburi bunga. Saka juga sempat dimandikan terlebih dahulu. Kemudian Saka bersumpah bahwa ia tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Ya, alhamdulillah lega. Jadi dari dulu Saka tuh sebenarnya kesel tuh, banyak orang yang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka tuh harus ngomong kayak gimana sih buat semua orang tuh percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Nggak ada cara lain selain sumpah pocong. Dan keluarga semua mendukung ya Saka? Keluarga alhamdulillah mendukung. Saya yang hadir di 2016, saya yakin Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya nggak pernah melakukan pembunuhan. Nggak pernah melakukan. Saya meyakini itu kecelakaan. Bapak Kapolri ada anak kecil dulu 15 tahun. Sekarang sudah dewasa, dia umur 23 tahun. Dia mencari keadilan sampai segininya. Sampai sumpah pocong, dan saya yakin ke-7 terpidana juga sanggup sumpah pocong kalau diberi kesempatan. Saya yakin ya Allah sampai segininya, anak Indonesia sampai segininya nyari keadilan ya Allah. Sementara itu, ayah Eki Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong. Menurut kuasa hukumnya, Rudiana tak punya kapasitas untuk menghadiri sumpah pocong. Apalagi sumpah pocong tidak akan memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Karena itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman baik litigasi maupun non-litigasi. Akan tetapi kalau memang saya ditanya pendapat terkait dengan sumpah pocong, karena memang hal tersebut tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana, saya tidak akan membahas itu karena saya tidak ada menemukan pasal apapun di dalam KUHP mengatur terkait dengan sumpah pocong tersebut. Jadi
silahkan saja dan itu sah-sah saja gitu loh. Itu kita hormati dan kita hargai. Seperti itu, Mbak. Baik, Bang Fitrat, tadi kenapa Ibtu Rudiana tidak hadir memenuhi undangan untuk melaksanakan Sumpah Pocong? Ya, yang pertama untuk menghadiri itu kapasitasnya apa dan tidak menghadiri juga kapasitasnya apa. Karena lembaga yang berwenang dalam mengadili suatu perkara adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki, serta menyangkal segala tudingan miring terhadap dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, meski tak dianjurkan dalam Islam, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Ihsan Abdullah menilai Sumpah Pocong dianggap menjadi bentuk frustasi untuk memperoleh keadilan. Sementara pendakwah Zaki Mirza berpandangan Sumpah Pocong lebih baik dihindari karena dalam Islam ada Sumpah Mubahaullah, yakni niat karena Allah. Saka Tatal menjalani prosesi Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Prosesi sumpah ini dilakukan menjawab tantangan bahwa Saka Tatal sama sekali tidak berbohong dan tidak terlibat di kasus Vina meskipun telah menjalani hukuman sebagai terpidana. Melihat fenomena ini, Ustadz Zaki Mirza tidak menampik bahwa Sumpah Pocong menjadi budaya di Indonesia dan rata-rata dilakukan Muslim. Namun Sumpah Pocong lebih baik dihindari karena dalam agama Islam ada konsep Sumpah Muhabalah, sumpah dengan niat karena Allah. Dalam agama kita, secara konteks agama, bersumpah yang paling tinggi itu adalah mubahalah ya. Di mana biasanya untuk urusan-urusan yang tidak bisa dibuktikan secara logis, dibuktikan secara konkret, atau tidak ada bukti-bukti yang otentik, maka berlakulah sumpah mubahalah, di mana di situ ada saksi dan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saksi kan gitu. Nah sebenarnya Sumpah Pocong ini dalam agama kita konsepnya sama dengan mubahalah. Tapi karena ada akulturasi budaya yang sampai sekarang pun tidak ada literasi yang akurat, yang pasti, yang fix, berasal dari zaman kerajaan apa, itu yang tidak bisa dipastikan. Sementara itu, menurut Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Ihsan Abdullah, menyatakan tradisi Sumpah Pocong merupakan salah satu bentuk keputusasaan dalam memperoleh keadilan di Republik ini. Ini kan sebetulnya bentuk keputusasaan ya dari masyarakat bagaimana menembus dinding-dinding keadilan yang sedemikian rupa sehingga masyarakat mendekati frustasi. Nah ini saya kira penegakan carut-marut penegakan hukum di Indonesia yang tentu saja menjadi perhatian kita semua. Bagaimana hukum bisa ditegakkan. Nah bentuk lain dari cara memperoleh keadilan karena merasa tidak bersalah tetapi terus disangkakan, tentu ada banyak yang dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya adalah ya melakukan Sumpah Pocong ini. Padahal di dalam agama Islam tentu ya tidak ada yang namanya Sumpah Pocong. Lantas, apakah Sumpah Pocong ini bisa memastikan bahwa Saka Tatal sama sekali tak berbohong? Jika demikian, lantas siapa yang berbohong? Tim Liputan iNews melaporkan.